Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kakak di sini mau melanjutkan materi yang tadi sudah dijelaskan ya. Nah, ramai banget hari ini ya. Ini siapa yang kerudung biru namanya? Bintang. Oh, Bintang. Kalau kerudung coklat? Bintang. Oh, Bintang. Salam kenal ya. Nah, materi sekarang aku mau menjelaskan tentang kegemaran membaca. Sebelumnya kalian pernah membaca sesuatu kan? Suka nggak sama membaca? Enggak kak. Oh dikit. Padahal membaca itu wajib ya buat seorang pelajar. Nah, apa kita sama-sama belajar aja. Nah, aku mau menjelaskan tentang kegemaran membaca. Yang pertama aku mau menjelaskan pengertian. Boleh dicatat dan boleh tidak dicatat. Pengertian gemar membaca itu adalah, mau dicatat? Iya. Hah? Iya. Oh ya udah. Aku bilang. Ya ikan. Kegemaran membaca adalah suatu pola kebiasaan seseorang untuk melakukan aktivitas membaca dari berbagai bacaan yang bertujuan untuk memperoleh informasi secara luas. Jadi membaca penting nggak? Informasi Secara luas. Penting nggak membaca? Rajin nggak membaca? Kenapa? Malas. Kenapa? Karena malas. Kalau baca handphone nggak malas? Enggak. Nih ya, ada alasan tidak gemar dalam membaca. Mungkin salah satunya kamu semua. Ya, aku sebutin ya. Alasan tidak gemar membaca itu ada 4. Yang pertama itu kita tidak mengetahui kebutuhan buku yang seharusnya kita baca. Yang kedua, posisi dan suasana yang tidak nyaman membuat kita cepat bosan ketika membaca. Betul nggak? Masih kurangnya minat untuk membaca dalam diri seseorang. Berarti kalau kalian malas membaca, tandanya kalian tidak minat untuk membaca. Yang keempat, kita akan mudah mengantuk apabila buku yang dibaca terlalu tebal dan mungkin kurang menarik untuk dibaca. Betul nggak? Benar. Kalau main handphone nggak ngantuk? Jadi kalau membaca ngantuk. Itu namanya manusia.
Nah, di sini juga terdapat manfaat memiliki kegemaran membaca. Kalau kalian gemar membaca itu pasti ada manfaatnya buat diri kalian, buat kehidupan kalian. Mana gelap. Kerasukan. Nih ya, manfaat memiliki kegemaran membaca itu ada membuka wawasan baru. Jadi kalau kalian membaca itu pasti kalian dapat informasi kan, informasi yang baru. Yang kedua itu membaca dapat digunakan sebagai sarana untuk menghibur diri. Betul nggak? Enggak kak, karena bosan membaca ya kan? Yang ketiga itu membaca buku dengan subjek yang bervariasi akan memperluas pengetahuan daya tarik pribadi. Itu manfaat-manfaat memiliki kegemaran membaca. Nah, selanjutnya aku juga mau menjelaskan tentang meningkatkan kegemaran membaca. Cara meningkatkan kegemaran membaca itu terbagi lagi menjadi beberapa macam. Yang pertama itu ada menumbuhkan minat baca dengan sering pergi ke perpustakaan atau toko buku. Pernah nggak? Toko buku, kalian pernah ke sana nggak? Pernah bacanya? Pernah baca buku yang ada di situ? Seru kan? Kenapa nggak suka membaca? Yang kedua itu memilih buku-buku yang menurut kita menarik untuk dibaca pada saat ada waktu luang. Yang ketiga ada memanfaatkan waktu luang yang dimiliki untuk membaca minimal 15 menit setiap hari untuk membaca. Jadi kalian kalau sebelum main baca aja dulu 5 menit ke 10 menit ke. Tapi emang males sih sebenarnya. Ya sedikit juga nggak apa-apa. Yang penting itu menambah wawasan kalian. Yang keempat ada membuat soal membaca menjadi saat yang menyenangkan dan mengesankan bagi kita. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Membaca. Kalian berbawa handphone nggak sih? Ora. Maba. Kalau bawa nanti Maba. biar Udah sekolah? Sekolah online udah belum? ada ikan. Oh, sekolah online belum. Jam berapa? Jam berapa? Oh, bentar lagi dong. Ada jam 8, jam 7 deh. Kadang main sini nggak penting. Aku mau baca, tapi nanti kalian simak ya. Nanti ganti-gantian aku putar. Tadi udah ya? Ya. Diperhatikan lagi ya titik sama komanya. Hukuman manis buat Arya oleh Lestari Dana. Arya berdiri di ruang makan. Titik. Kalau ada tanda titik itu berarti harusnya apa? Kalau ada koma, iya. Nafas, ibaratnya nafas. Arya berdiri di ruang makan. Sebentar-sebentar dia mengintip ke ruang kerja ayahnya. Di ruang itu tersimpan buku-buku koleksi ayahnya. Ruangan itu dialasi tikar lampit Kalimantan, sangat nyaman. Arya dan Asri betah berlama-lama membaca di situ. Ibu Arya yang seorang guru juga sering mengoleksi soal-soal ulangan di situ. Sekarang ini lampu ruangan itu mati. Ayah belum sempat menggantikan dengan lampu baru. Coba kamu hidung hijau dilanjutkan. Paragraf 2. Disimak sampingnya, nanti aku beda gantian. Ini coba paragraf lagi. Mana? Arya mengintip sekali lagi, namun ia tidak bisa melihat jelas karena ruangan itu agak gelap. Sore itu tidak ada seorang pun di rumah kecuali Arya. Ayah dan ibu mengantar Astrid ke dokter gigi. Arya mulai
gelisah. Ia ingin sekali masuk ke ruangan. Ruangan Gantiin itu. Aira. Gantiin. Kayaknya disimak. Tiba-tiba ia dikejutkan oleh dari telepon. Ternyata dari teman sekelasnya. Kalau kamu tidak bisa menemukannya berarti kamu ingkar janji. Dasar pengecut, kata Dani dengan suara keras. Tapi dan jawab Arya gugup. Gantiin Via. Belum sempat Arya menyelesaikan kalimatnya. Telepon sudah ditutupi Dani. Arya lalu berjalan menuju ruangan belajar. Besok ibu akan memberi ulangan matematika. Di ruang itulah biasanya ibu mempersiapkan soal-soal ulangan. Ganti Galang. Dibukanya pintu ruangan itu. Berkat sinar lampu dari ruang makan menerobos masuk. Itu dia. Simon Arya gembira. Semua buku tergeletak di meja. Tampak ada selai kertas terselip di dalamnya. Arya tahu benar bahwa mengintip soal sebelum ulangan adalah perbuatan curang. Gantiin Lintang. Soal curang tadi sampai soal curang. Namun bukan Dani terngiang-ngiang di telinga. Arya menarik nafas panjang dan berkata pada dirinya sendiri, aku bukan pengecut, aku harus mengambilnya. Dengan gemetar, diambilnya kertas itu dari atas meja. Stop. Ganti Bagas. Di atas meja. Mana? Atas meja. Di atas meja. Juang menunjuk oh ini. Dari atas meja kan? Iya. Lega rasanya begitu melihat bahwa kertas itu benar-benar soal ulangan matematika. Rasa takut kembali muncul di hatinya. Pengecut. Mengingat kata Dani itu, Arya menjadi nekat membawa kertas itu keluar. Secepat kilat ia lari ke ruang keluarga menelpon Dani. Hebat, teriak Dani. Arya lalu membacakan soal matematika itu dan Dani mencatatnya. Terima kasih Arya, besok tetap. Ganti tulis terakhir. Nih, itu tuh besok lu traktirkan. Kamu tahu banget. Ini besok lu traktirkan. Arya tertegun sejenak. Dia lalu lari ke ruang belajar dan menyimpan kembali kertas soal itu. Baru saja Arya hendak menutup pintu ruang belajar, terdengar suara mobil Ayah di depan rumah. Oke, stop. Dia belum nih. Oh iya, Inggil. Masih ada sedikit Dipisahkan. Ayo Gil, terakhir Gil. Ini hebat. Paling yang bawah pokoknya. Baca apa sih? Yang di Sudah beres. Ngomongnya perlahan. Selamat. Tamat. Habis ada yang belum. Ayo Gil, suaranya Keesokan Gil. harinya ulangan matematika berlangsung cukup jadwal. Ya ampun, soalnya seru sekali. Seru Arya dalam hati. Dani berhasil menyelesaikan soal ulangan dalam waktu 20 menit. Ketika ia menyerahkan lembar jawaban, semua anak memandang pengheranan padanya. Oke, stop. Sini Gil. Nah, jadi materi yang aku sampaikan adalah kegiatan gemar Baca. alasan tidak gemar membaca apa coba sebutin. Terus malas, terus apalagi kalau kalian malas membaca itu apa sih, karena apa? Capek. Pusing. Capek pusing. Tapi
tetap ya namanya seorang pelajar itu wajib membaca. Jadi aku kasih tahu sekali lagi kalau gemar membaca itu kebiasaan seseorang untuk melakukan aktivitas membaca dari berbagai bacaan dan tidak hanya dari satu sumber saja yang bertujuan untuk memperoleh informasi secara luas. Nah, semoga materi kegiatan gemar membaca ini kalian bisa cerna, bisa bermanfaat, juga bisa menambah kalian itu gemar dalam membaca. Ya udah, dari aku cukup. Dimakan, jangan lupa rotinya diminum. Jadi ada kakak lagi mau melanjutin materi tentang drama. Kan drama? Nah, ini drama. Drama itu salah satu drama agak alay gitu. Oh tidak tadi kan? Coba lanjutin lagi. Padahal cocok. Jadi maling kundang cocok. Jangan. Ibu siapa? Mande. Gaya. Iya. Tinggal bayar. Ayo. Ini enggak yang batu langit. Ya udah ya, sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.